Sebetulnya motivasi membuat produk coklat ini agak tidak sengaja juga. Soalnya pas awal pertama kali mau merintis usaha, saya lebih berpandangan ke kopi, di mana Temanggung itu adalah tempat produsen kopi. Namun karena sudah banyak pemain pasarnya ataupun pemain atau pembuat kopinya, saya coba berpikir yang tidak seperti biasanya. Saya mencari bahan-bahan lokal yang mempunyai kualitas yang bisa diterima banyak ataupun pasar global, dan ini produknya akan dicintai, dan sampai saya menemukan ide untuk membuat coklat. Untuk di Temanggung ini kebanyakan adalah coklatnya adalah klon Forastero, di mana klon ini lebih cenderung banyak ataupun tinggi akan kandungan minyak nabati atau sering kita sebut sebagai cocoa butternya. Dan juga klon ini sudah beradaptasi sehingga di sini sering disebut sebagai kakao lokal. Dan penanamannya pun di sini secara wanatani ataupun agroforestry, yaitu ditanam berdampingan dengan tanaman lain dan lebih dominan ditanam berdampingan dengan kopi. Sehingga cita rasa dari kakao ataupun coklat yang dihasilkan Temanggung itu adalah cenderung nut ataupun ada rasa-rasa seperti pahit-pahit, asam-asam robusta. Soalnya kopi di sini dominan robusta. Sering saya membandingkan rasa-rasa coklat yang dihasilkan dari kakao daerah lain, seperti kalau Cilacap itu karena intensitas cahayanya tinggi dan kakaonya itu ataupun coklat yang dihasilkan itu lebih fruity, seperti ada rasa-rasa jeruk nipisnya. Dan juga kalau dari Bali, Jembrana itu juga fruity karena intensitas mataharinya yang tinggi. Selain itu juga klon-klon di sana juga berbeda dengan klon yang ada di Temanggung ini. Dulu pernah otodidak, hanya cari-cari referensi lewat buku, lewat internet, dan ternyata saat praktek pembuatan coklat itu selalu gagal. Dan alhamdulillah saya itu dipertemukan sama Dinas Koperasi Jateng, di mana saya diikutsertakan dalam pelatihan pembuatan coklat waktu itu pada bulan Desember tahun 2023, tepatnya di Solo, dengan yang narasumbernya itu dari Prof. Sri Mulato. Prof. Sri Mulato itu adalah salah satu peneliti yang bekerja di Puslit Koka ataupun Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember. Untuk tantangan dihadapi itu yang pertama itu kita ambil hasil alam. Jadi kadang yang kita dapat dari alam itu tergantung juga pada keadaan geografis ataupun keadaan alam sekitar. Contohnya saat musim penghujan, banyak bunga-bunga dari kakao itu yang tidak terserpuk ataupun busuk, jadinya menghasilkan buah kakao yang sedikit. Itu sangat memberi impact kepada kita karena kita kekurangan bahan baku. Dan juga dari petani kita harus melakukan pendampingan petani untuk membuat ataupun mengolah kakao, karena kakao itu setelah panen itu harus difermentasi, dan fermentasi itu adalah kunci penting dalam pembuatan coklat. Enak ataupun tidaknya coklat itu awalnya itu ya dari fermentasi. Untuk dari awal produksi kita sudah merencanakan gimana coklat kita itu mempunyai kualitas yang tinggi. Dan perlu Mas ketahui, coklat itu sebenarnya ada dua macam, namanya itu kompon sama couverture. Kalau kompon itu nanti itu nggak sebetulnya sepenuhnya dari kakao, karena masih ada sisipan ataupun tambahan dari bahan lain. Dan kalau couverture itu 100% dari kakao. Dimana kalau kompon itu kan di dalam kakao itu ada namanya komponen namanya cocoa butter. Cocoa butter itu minyak alami yang ada di dalam biji kakao. Dan minyak alami itu sangat mahal. Biasanya kalau Indonesia ekspor biji kakao di luar negeri, kakaonya itu dipisahkan antara minyak sama menjadi bubuk coklat ataupun bubuk kakao yang selama ini kita kenal. Nanti dari bubuk kakao itu akan ditambahkan minyak dari bahan lain. Biasanya kita menyebutnya CBS, cocoa butter substitute. Itu biasanya dari minyak kelapa sawit.
dan itu nanti disatukan dan dibuat menjadi coklat. Itu namanya coklat kompon, dan itu bukan 100% dari kakao. Namun di produksi kami kita tetap menjunjung bahwa real coklat itu adalah yang benar-benar 100% dari kakao, dan itu yang membedakan coklat kami dengan coklat yang ada di pasaran. Ya, untuk coklat di tempat kami itu menggunakan sistem small batch products. Jadi produk yang kita buat itu skala kecil. Hal ini kenapa? Karena yang pertama kita menjaga kualitas agar tetap stabil, kualitasnya sama semua, dan juga kita bisa menghandle pembuatannya karena kita memang saat ini masih usaha kecil, tidak bisa dipungkiri kapasitas produksinya pun masih kecil. Untuk sekali produksi itu kita bisa menghasilkan 3 kilo coklat batang. Dari 3 kilo bahan coklat batang itu nanti kita cetak seperti ini kemasan 40 gram. Untuk menjaga kualitas coklat itu sebenarnya kompleks, kita harus menjaganya itu dari hulu. Dari mana? Yang pertama bibitnya, ataupun kita sering menyebutnya klon kakao. Klon kakao itu akan menghasilkan buah kakao yang seperti apa itu sangat tergantung dari jenisnya. Selanjutnya, setelah dari pemilihan bibit itu harus kita melakukan pendampingan terus untuk cara pengolahan pasca panennya seperti fermentasi dan lain-lain. Karena fermentasi itu seperti yang telah saya katakan adalah kunci utama dalam rasa coklat yang enak atau tidaknya gitu. Selanjutnya, dan juga menjadi tidak kalah penting untuk menjaga kualitas adalah proses produksinya. Saya walaupun di desa, walaupun pengolahan coklat skala kecil, tapi kami juga tetap menjaga kualitas dengan kita membuat ataupun memproduksi coklat di ruang khusus dengan resep terstandar ataupun resep yang sudah ada, yang sudah dibuktikan rasa ataupun kualitasnya itu memang sudah enak dan terima pasar. Kalau untuk tantangan dari petaninya ya, yang pertama yaitu pengetahuan mereka yang kurang, sehingga kita agak kesulitan juga untuk menentukan standar kita ataupun menyamakan standar kita sama petaninya. Dan juga tantangan dari saya itu untuk memetakan daerah Temanggung ini mana yang mempunyai produksi kakao yang bisa kita manfaatkan. Karena waktu tahun 1990-an itu di Temanggung itu ada dropping bibit kakao. Namun karena kurangnya pendampingan dari pemerintah, petani itu tidak tahu harus menjual kakao itu dari mana, sehingga mereka itu menebangi. Padahal kakaonya itu sudah berbuah, banyak yang diganti kopi. Sehingga untuk saat ini untuk menemukan petani yang benar-benar mempunyai lahan kakao itu sangat sulit, dan kakao yang ditumbuhkan ataupun yang petani tanam itu saat ini hanya sebagai selingan, ataupun kalau istilah lokal itu sebagai pelacaran lah istilahnya. Dan itu adalah tantangan yang cukup sulit buat saya, karena kita harus mengedukasi lagi kalau mau menanam kakao bagaimana caranya, terus mendapatkan bibitnya bagaimana, mengolahnya bagaimana. Itu justru menjadi tantangan dan juga sebagai motivasi lah bagaimana bisa memajukan pertanian kakao di Jawa Tengah, khususnya di Temanggung. Saya itu selain aktif di pembuatan coklat, saya ada kegiatan lain seperti pelestarian alam, di mana desa saya, Desa Gunung Gempol itu sekarang sedang membuat konsen untuk sebagai desa pelestari alam. Di desa saya itu ada banyak satwa ataupun burung endemik yang hanya bisa dijumpai di daerah Jawa. Contohnya itu seperti pauk pancawarna dan lain-lain. Dan burung ini berkeliarannya itu di lahan-lahan punya warga, di mana kadang saat di lahan warga itu burung-burung ini mempunyai sarang ataupun bertengger atau bersarang, dan banyak dari warga ini nggak menyadari bahwa ini itu adalah burung langka yang dilindungi, sehingga banyak pemburu yang menangkap burung tersebut ataupun banyak yang merusak sarangnya. Karena kesadaran saya sebagai petani yang harus mempunyai impact bagi lingkungan, khususnya lingkungan alam, saya dan kawan-kawan membuat kelompok namanya Kelompok Lestari Alam Laya, di mana di dalam kelompok itu ada berbagai background dari anggotanya. Contohnya saya sebagai pengusaha coklat, ada yang menjadi sebagai seorang mahasiswa, ada yang sebagai petani, dan ada yang sebagai perangkat desa gitu kan. Dari beberapa background ini kita menyatukan visi gimana
agar satwa di desa ini terlindungi, tapi untuk perkebunan ataupun pertaniannya juga maju. Jadi kita mengkolaborasikan antara pertanian dan pelestarian alam, dan saya ikut terlibat di dalamnya gitu, Pak. Untuk harapan yang utama ya usaha ini tetap berkembang. Ini usaha saya masih sangat prematur lah istilahnya, soalnya baru berjalan 1 tahun ini. Dimana tahun-tahun berikutnya pasti akan banyak halangan, rintangan, tapi tetap tujuan dari saya adalah mengembangkan coklat, dimana coklat yang kami kembangkan adalah coklat yang kualitas utama. Karena kembali lagi kita membahas yang tadi, yang soal stigma coklat itu hanya membuat buruk seperti obesitas dan lain-lain. Justru coklat itu kandungan besi ataupun besi dan vitamin dan antioksidannya itu tinggi. Jadi bisa dimasukkan kepada program-program di mana pemenuhan gizi anak-anak itu bisa disokong dari coklat yang asli ini. Jadi coklat ini selain menjadi makanan juga sebagai tambahan vitamin ataupun sebagai suplemen buat anak-anak. Dan juga harapannya saya dengan usaha ini bisa berkontribusi baik dalam skala kecil kontribusi di desa, kabupaten ataupun skala berkontribusi untuk Jateng, karena saat ini kita ada beberapa jaring komunitas petani coklat di Jateng. Kita mempunyai misi untuk mencoklatkan Jawa Tengah. Itu kita di sini desa kita kan sedang merencanakan sebagai desa wisata, di mana kita nanti akan berkolaborasi sebagai oleh-oleh spesial dari Desa Gunung Pol. Dan selain itu kita juga menjalin kerjasama ke dinas-dinas ataupun ke instansi-instansi terkait, di mana ini Temanggung itu ada sumber ataupun ada potensi coklat yang perlu kita tonjolkan bersama gitu. Selain itu untuk memperluas pasar kita juga menjalin kerjasama ke kafe-kafe, restoran ataupun oleh-oleh. Dan juga saya saat ini sedang mencoba untuk kerjasama dengan Pasar Papingan. Untuk saat ini untuk pemerintah, apalagi untuk pemerintah Kabupaten Temanggung, mungkin bisa dibantu untuk sosialisasi tentang kakao ini, di mana kakao ini bisa kok ditanam di sekitar ataupun berdampingan dengan kopi, karena petani di Temanggung ini masih khawatir kalau menanam kakao, dan saat ini ditakutkan justru akan membuat ataupun merusak kopi. Jadinya kopi itu mati dan mereka itu justru akan merugi gitu. Mungkin untuk pemuda-pemuda yang ada di desa ini, coba kenali dulu potensi yang ada di desamu, kenali dulu apa yang bisa kalian kembangkan di desa. Kalau sudah menemukan, coba gali lagi, adakah orang-orang yang bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan potensi itu ataupun memproses potensi tersebut agar membuat ataupun bisa menghasilkan manfaat bagi kalian sebagai pemuda, ataupun bisa memberi manfaat untuk sekitarnya. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan takut berkreasi di desa. Saat ini desa itu adalah lokasi strategis, karena sumber bahan baku itu di desa itu mesti ada. Dan juga untuk menjangkau pasarnya sekarang itu juga sangat mudah karena sudah dibantu dengan pasar online dan lain-lain. Dan juga pemerintah juga saat ini juga mendorong, apalagi Dinas Koperasi UMKM Jateng juga mendorong beberapa warga desa agar bisa mandiri membuat usaha-usaha di desa masing-masing. Jadi menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan diri kalian. Buat saya adalah untuk semuanya, ibaratkan diri kalian ataupun jadilah kalian itu seperti bunga yang dimanapun tempatnya kalian harus mekar dan harus memberikan manfaat, keharuman kalian itu bagi sekitarnya. Mungkin itu dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.